Banyaknya lansia usia 70-an yang masih bekerja keras menarik becak di Indonesia sudah lama menjadi keprihatinan Prabowo, jauh sebelum dirinya menjadi presiden. Keprihatinan ini antara lain ditulisnya dalam buku Paradoks Indonesia yang terbit pada tahun 2007. Kemudian, dalam berbagai pertemuan, Prabowo seringkali menyinggung nasib para tukang becak lanjut usia itu, termasuk saat bertemu dengan Dubes Jepang. Dialognya dengan Dubes Jepang tersebut diungkapnya lagi ketika berbicara dalam dialog publik yang diselenggarakan Muhammadiyah tahun lalu, sewaktu Prabowo masih berstatus sebagai calon presiden. Saya lihat dengan mata saya sendiri, seorang bapak-bapak umurnya 70 tahun, masih narik becak. Saya bilang, do you know what the becak is? It is a, saya salah ngomong, rickshaw, sebetulnya trishaw. Apa try pokoknya ya gitu-gitulah. 70 tahun narik becak, luar biasa. Saya mau nangis. Tidak boleh di negara merdeka sekian puluh tahun rakyat kita harus narik becak umur 70 tahun. Tidak boleh, tidak boleh. Malu. Saya sebagai mantan jenderal malu. Keprihatinan Prabowo tidak terbatas pada sekedar kata-kata. Prabowo langsung melakukan langkah-langkah konkret dengan membagikan ratusan becak listrik untuk para tukang becak berusia 60 tahun ke atas, yang diantaranya berada di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sumbangan becak listrik gratis untuk para lansia itu dibiayai Prabowo dengan dana yang berasal dari kantong pribadinya melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau YGASN. Penyerahan becak listrik di beberapa daerah ini dilakukan oleh Ketua YGSN, Letjen TNI Purnawirawan Teguh Arif Indriatmoko, didampingi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, serta wakilnya Nani Esdeyang, yang juga Presiden Becak Listrik Indonesia. YGSN itu sendiri merupakan yayasan yang didirikan Prabowo Subianto. Menurut Nani Esdeyang, program pemberian becak listrik dari Prabowo ini sebenarnya merupakan program lanjutan, karena sebelumnya Prabowo sudah membagikan 446 becak listrik pada tahun 2024 sebelum menjadi presiden. Becak-becak listrik seharga 20,3 juta per unit ini benar-benar diberikan secara gratis dan menjadi milik sepenuhnya para penarik becak lansia yang selama ini harus menyewa becak tradisional untuk menyambung hidupnya dengan sisa-sisa tenaga mereka yang sudah berkurang. Tenaga yang sudah tua itu bisa dihemat dengan menggunakan becak listrik. Para tukang becak listrik ini tidak perlu lagi menggunakan banyak tenaga untuk menarik becaknya. Selama ini mereka harus menggunakan 100% tenaganya untuk menggoes becak tradisional berpenumpang yang tentunya sangat melelahkan. Namun dengan becak listrik, para tukang becak yang sudah berusia 60 tahun ke atas itu hanya perlu mengeluarkan sekitar 20 hingga 25% tenaga fisiknya. Selain itu, para lansia penarik becak dapat melipat gandakan keuntungan yang mereka peroleh dengan becak listrik miliknya, karena mereka bisa menambah jumlah penumpang tanpa terganggu rasa lelah. Target Prabowo hingga akhir tahun 2025 ini, pihaknya sudah bisa memberikan 1000 becak listrik kepada para lansia penarik becak. Setelah itu, masih ada ribuan becak lagi yang akan diberikan Prabowo sebagai bantuan pribadinya. Pendataan penerima becak listrik serta pengawasan setelah dibagikan dilakukan oleh YGSN. Dan sebelum menerima becak, para penarik becak lansia itu terlebih dulu memperoleh pelatihan untuk bisa menggunakannya. Berbeda dengan becak bermotor atau bentor yang menggunakan BBM dan sudah banyak ditemukan di beberapa kota, becak listrik ini dapat mengurangi polusi, sehingga para tukang becak pun ikut andil dalam mempelopori energi hijau yang ditargetkan pemerintah akan tercapai sepenuhnya pada 2050. Keprihatinan Prabowo atas masih banyaknya penarik becak tradisional yang sudah berusia lansia diatasinya dengan membagikan becak listrik secara gratis kepada mereka yang memerlukannya. Janji Prabowo untuk mensejahterakan rakyatnya bukan sekedar janji pada masa kampanye Pilpres. Sebab ternyata setelah menjadi presiden pun, bahkan dengan menggunakan uang pribadinya, Prabowo semakin gencar membantu rakyat yang sengsara agar bisa menjalani hidup secara lebih baik.
end of our time.